Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah Puspa, pengajian umum Sabtu pagi yang dimuliakan Allah, wabil khusus ingkang minulya Kiai Abdul Malik, Ketua PDM Jombang Beriman, beserta seluruh jajarannya, Ketua PDA, seluruh pimpinan cabang ranting Muhammadiyah, Aisyah, pimpinan Ortom, para sesepuh, pinisepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur karena Allah meringankan langkah kaki kita menuju tempat ini dalam rangka thalabul ilm, mempelajari ilmu. Ada yang menyebut mencari ilmu, tapi rasa-rasanya kurang tepat karena ilmu tidak pernah hilang. Ada yang menyebut dalam rangka menuntut ilmu, tapi juga rasa-rasanya kurang tepat karena ilmu tidak perlu dituntut, ilmu tidak pernah salah. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melalui suatu jalan dalam rangka mempelajari ilmu, saya harus hati-hati menerjemahkan, khawatir juga menerjemahkan dalam rangka menuntut ilmu. Dalam rangka mempelajari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka majelis ini adalah terminal bagi kita semua yang hadir untuk thalabul ilm ini. Dari rumah hadir ke sini berarti kita sedang berada di terminal yang akan mengantarkan kita kepada tujuan akhir perjalanan manusia yang beriman, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka sampai kapanpun kita berazam untuk berusaha menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini. Apalagi yang ada yang masih muda, ini masih panjang perjalanannya. Yang sudah sepuh juga masih panjang, mudah-mudahan sampai kita bersama-sama usia sampai 160 tahun. Kalau zaman dulu Nabi itu ada 100, ada 1000, ada yang 900 sekian tahun itu ya. Ya, kita umatnya Nabi Muhammad berharap panjang umur. Panjang umur itu maknanya waktunya panjang sampai 100 lebih. Caranya gampang, selalu berbahagia. Salah satu cara berbahagia adalah menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini. Yang sumpek di rumah hadir ke tempat ini, lali sumpeke. Nanti pulang sumpek malih. Sumpek karena utang, berangkat ke majlis ini lali di utang.
ketemu sama yang ngutangi orang nyopo. Intinya kita berbahagia. Yang kedua, berkah umur, itu termasuk panjang umur, mengisi umur dengan hal-hal yang baik. Itu harapan kita semua. Mudah-mudahan semua itu menjadi bekal bagi kita untuk melalui perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju ridhonya dan menuju surganya. Insya Allah orang beriman jaminannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang dalam hatinya ada iman yang tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Neng melebone gilirane kapan, persis seperti giliran antrian minuman tadi itu. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Yang berangkat pagi-pagi banget dapat minum duluan. Yang berangkatnya jam 6 dapat minumnya belakangan setelah antriannya panjang. Begitu juga nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ditegaskan dalam riwayat bahwa penghuni surga terakhir yang sudah bundas-bundas dari neraka, maka bagi dia adalah surga seluas bumi ditambah 10 kali lipatnya. Jadi yang dapat di Jombang kafling sempit-sempit, jangan khawatir nanti kafling surganya insya Allah semuanya luas-luas. Apalagi yang ketua PDM itu pasti nggak terakhir itu masuk surganya itu. Tapi nggak tahu lebih dulu mana daripada ketua PCM-nya. Mungkin karena urusannya banyak, duluan ketua PCM, ketua PDM-nya agak belakangan. Tapi kalau nanti sudah di surga, surganya lebih keren ketua PDM-nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, topik kita mengenai hijrah itu. Kenapa Pak Zuhdi topiknya itu? Spirit hijrah. Apa ya Pak Yai Zuhdi yang napa Bapak Ibu yang sudah ditulis di flyer ya. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Topiknya lupa. Topiknya adalah spirit hijrah membentuk masyarakat berkeadaban dan berkemajuan. Itu hijrah itu Muhammadiyah banget itu dengan topik ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua tahu bahwa kondisi masyarakat Makkah tidak kondusif bagi kehidupan orang-orang yang beriman. Dakwah Nabi terhambat dalam waktu selama 13 tahun. Dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah tidak menghasilkan pengikut yang signifikan. Bukan hanya itu, selalu diintimidasi, selalu dibuli, selalu diancam, bahkan sebagian dari sahabat-sahabat Nabi mengalami penyiksaan dan bahkan sampai syahid. Sumayyah misalnya, seorang perempuan yang ia masuk Islam bersama suaminya Yasir dan anaknya Ammar. Dia disiksa. Dia dibawa ke padang pasir yang panas, dipukuli, disiksa dengan siksa yang sangat berat. Melihat penderitaan yang dialami Sumayyah itu, maka Nabi menyampaikan pesan melalui kurirnya
agar menyampaikan kepada Sumayyah. Nabi mengizinkan Sumayyah mengucapkan kata-kata kufur sebagaimana diminta oleh orang-orang kafir Mekah, termasuk Abu Jahal, tetapi hatinya tetap beriman. Sumayyah yang sudah kukuh keimanannya, siap dengan segala risiko, maka dia berkata, ablighu anni Rasulullah salam, inna Sumayyatan allati tahharallahu qalbaha la tastati'u an talusa lisanaha bi kalimatil kufr. Bisa dipahami? Halo. Bacaan saya tadi bisa dipahami napa boten? Boten. Jenengan niki tiyang Jombang napa boten? Jombang kota santri, Jombang beriman. Padahal saya tadi sudah baca dengan bacaan yang sangat jelas dan pelan. Saya ulangi atau saya terjemahkan? Terjemahkan. Sekarang musimnya apa-apa instan. Makanan yang banyak, makanan instan. Bahkan pemimpin sekarang musimnya pemimpin instan. Betul ya? Instan itu nek coro tradisionalnya karbitan. Orang wayai mateng tapi dikarbit jadi mateng, itu biasanya pisang, pisang karbitan. Pemimpin wonten sing pemimpin asli mateng, ada yang karbitan. Tapi kalau di Jombang kayaknya mateng asli. Yang tidak, yang karbitan itu jauh di sana, di daerah namanya Kanoha. Hadirin yang dimuliakan Allah, terjemahannya adalah, kata Sumayyah, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Sesungguhnya Sumayyah yang telah Allah sucikan hatinya tidak akan sanggup mengotori lidahnya dengan kata-kata kufur. Nabi sudah memberikan dispensasi agar dia terbebas dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Tapi dia begitu kukuh menjaga keimanannya, menjaga kesucian lisannya, menjaga kesucian hatinya dengan ucapan seperti itu. Lalu Abu Jahal menancapkan tombak tepat di rahimnya. Maka jadilah Sumayyah sebagai perempuan yang pertama syahid di dalam sejarah Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak kondusif perkembangan Islam selama di Mekah. Nabi sendiri diintimidasi, sahabat-sahabatnya disiksa, bahkan dibunuh. Akhirnya memutuskan untuk hijrah. Pernah ada hijrah ke Taif, gagal. Lalu hijrah ke Yasrib, merupakan hijrah yang sukses, yang semula umat Islam, sahabat-sahabat itu jumlahnya sedikit, pengikut Rasulullah masih sangat sedikit, tetapi setelah hijrah jumlahnya menjadi berkembang sangat dahsyat, yang dilambangkan, digambarkan dalam jumlah sahabat-sahabat yang ikut berhaji pada haji wada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya sudah di atas 100.000. Maka Jombang ini kira-kira seperti ini. Tahun pinten Pak Malik Jombang ada Muhammadiyah itu? 1 abad.
1 tahun yang lalu, berarti 1924 Jombang hadir ke Jombang Muhammadiyah. Pasti yang ke Jombang bukan Kiai Dahlan, karena Kiai Dahlan wafat tahun 1923. Hanya 6 hari setelah pendirian rumah sakit PKU di Yogyakarta itu. Untung Kiai Dahlan segera mendirikan rumah sakit PKU, namanya Balai Kesehatan PKU, yang kemudian wafat tidak lama setelah itu, dan itu menjadi cikal bakal perkembangan amal usaha bidang kesehatan di Muhammadiyah. Kalau tidak pernah didirikan PKU Yogyakarta, sepertinya tidak ada PKU di seluruh Indonesia milik Muhammadiyah. Yang ada mungkin hanya sekolah. Hadirin yang dimuliakan Allah, hijrah Nabi dimulai pada tanggal 27 bulan Safar. Nanti kira-kira tanggal 27 diadakan pengajian peringatan start hijrahnya Nabi dari Mekah. 27 Safar malam Rasulullah berangkat. Beliau sendiri hanya ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang dia disebut oleh Nabi sebagai kawannya yang terbaik, yang dipilih untuk menyertainya dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Rasulullah di tengah-tengah ancaman orang-orang Quraisy Mekah berangkat ke arah selatan. Namanya tempat Nabi selama 3 hari adalah Gua Thur. Itu di selatan kota Mekah. Madinahnya di sebelah utara kota Mekah. Kalau dalam perspektif sekarang, mungkin Nabi ini dianggap aneh. Mau ke Madinah kok budalin ngidul. Tetapi itulah strategi cerdas Rasulullah, memilih jalan yang tidak mudah nanti untuk dideteksi oleh orang-orang Quraisy. Maka dia berangkat ke arah selatan, tinggal beberapa hari di Gua Thur bersama Abu Bakar, yang juga dalam keadaan yang terancam. Jadi Nabi sendiri itu tidak hidup enak-enak ternyata. Maka kalau ada orang menjadi Muhammadiyah kok diintimidasi, kok dilok-lokne, boten nopo-nopo. Tinggal tunggu saatnya orang yang ngelok-ngelok ini itulah nanti akan menjadi pengikut Muhammadiyah yang lebih setia. Asal yang sudah duluan terus berjuang dan berjuang. Begitu juga Kiai Dahlan ketika menyebarkan Muhammadiyah ke banyak tempat. Ancaman-ancaman bertubi-tubi. Bahkan dalam sejarah dikatakan ketika berdakwah ke Banyuwangi, di sana dia diancam, dan bahkan kemudian hari sang pengancam itu menjadi pengikut Muhammadiyah. Karena Kiai Dahlan itu sudah diancam, kalau dia datang lagi ke sini, maka tinggal namanya yang akan pulang ke Jogja. Lah kok Kiai Dahlan datang lagi? Ini kalau bukan orang istimewa, pasti nggak akan bisa melakukan seperti ini. Hadirin, saya ingin tanya, siapa di antara panjenengan yang sudah diancam karena menjadi Muhammadiyah? Kayaknya enggak. Kalau bisik-bisik mungkin iya. Mungkin ada yang bilang, wong Muhammadiyah itu ra iso mlebu surga. Lha kok iso? Pahalane sithik. Lha kok iso? Yang dikerjakan yang wajib-wajib. Yang sunnah-sunnah enggak dikerjakan. Karena dianggap yang wajib-wajib. Apalagi sholatnya simple, sithik.
tarawih mek 11. Pokoknya Muhammadiyah itu urusan begitu-gitu itu milih yang sedikit-sedikit. Tetapi kita meyakini itu adalah contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan lalu mentang-mentang lalu menyalahkan yang 23. Apalagi Jombang. Tidak ada yang salah. Kalau yang 11 itu adalah mengikuti sholatnya Rasulullah berdasarkan riwayat dari Aisyah. Kalau yang 23 itu mengikuti cara yang dipraktikkan oleh dan masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu selain sebagai khalifah, dia seorang mujtahid. Justru ijtihad itu sesungguhnya berangkat dari praktek yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ijtihad Umar. Ijtihad Umar itu kalau ditulis jadi disertasi dalam bidang hukum Islam, fikih. Jadi kalau ada yang mau S3 memilih topik metode ijtihad Umar bin Khattab, doktor itu. Gampang kalau bilangnya. Nulisnya sing angel. Yang nguji saya nanti. Kalau yang nguji saya gampang. Pesan lewat Pak Yai Malik. Biasa, angin biasa. Jangan khawatir, pokoknya jangan roboh aja. Ijtihad Umar bin Khattab. Apa yang dikerjakan Umar ketika itu? Ketika mendengar riwayat dari Aisyah, Nabi itu kalau sholat malam dikatakan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Dikatakan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Imma fi Ramadan wa imma kharij Ramadan. Tapi ada lanjutannya. Wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya sholat malamnya Nabi. Rakaat pertama baca Al-Baqarah. Sanggup Al-Baqarah. Dilanjutkan Ali Imran. Bukan Al-Baqarah Alif Lam Mim. Tapi lanjut sampai selesai. Kira-kira kalau ada praktek begitu di Masjid Ahmad Dahlan. Pada malam pertama, panjang banget. Kira-kira malam kedua akan ada lagi gak? Bubar. Begitu juga pikiran Umar bin Khattab. Kalau praktek sholat Nabi itu dilanjutkan, pasti akan berat. Akan berat. Maka ijtihadnya dikalikan 2 supaya enggak singkat-singkat banget. Karena jumlah rakaat salat malam harus ganjil, maka ditambah 1. 11 kali 2 22 ditambah 1 23. Sangat sederhana. Itu menjadi praktek yang kemudian jadi absah dilakukan oleh kita pada saat ini. Tapi memang Muhammadiyah itu terlanjur bernama Muhammadiyah. Maka walaupun praktek itu dilakukan setelah Rasulullah dan absah, tetapi tetap bertahan dengan jumlah 11 karena namanya Muhammadiyah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada Masjid Dahlan nanti 23, maka itu sudah tidak termasuk Muhammadiyah tapi jadi Umariyah. Tidak salah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu perjalanan berlanjut menuju Yathrib. Dan sebelum tanggal 12, 4 hari sebelum 12, berarti tanggal 8, Rasulullah tiba di sebuah tempat sebelum Yathrib yang bernama Quba. Dan di sana beliau bersama sahabat membangun masjid pertama yang sekarang dikenal dengan Masjid Quba. Setelah 4 hari di Quba, masjidnya selesai, melanjutkan perjalanan menuju Yathrib dan tibalah di Yathrib
pada tanggal 12 Rabiul Awal. 4 hari di Yatsrib mestinya sudah jadi. Apakah ada di Jombang ini yang masjid dibangun 4 hari atau 2 hari? Masjid Ahmad Dahlan berapa hari dibangun? Setahun. Nabi bangun masjid hanya sebentar. Kita bangun masjid sekarang lama. Apa sebab? Karena masjid pada masa Nabi adalah masjid yang sangat sederhana. Tiang-tiangnya dari pohon kurma, atapnya dari daun kurma, dan tidak ada keramik yang dipasang. Untuk menghalangi hewan-hewan masuk, tidak dikasih tembok kayak kita, tetapi hanya dibuat parit agar hewan-hewan tidak bisa masuk ke dalam masjid. Jadilah itu masjid di zaman Nabi. Jadi singkat. Jadi kalau ingin bangun masjid yang singkat, bangunlah masjid seperti pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga setika di Madinah, di Yatsrib, setelah Rasulullah mengubah nama Madinah jadi Yatsrib, nama Yatsrib jadi Madinah, ada beberapa proyek yang dikerjakan oleh Rasulullah untuk membangun masyarakat Madinah yang berkeadapan dan berkemajuan. Salah satunya adalah membangun lagi masjid di Yatsrib, di Madinah, yang sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi. Hadirin, mudah-mudahan panjenengan dimudahkan untuk salat di Masjid Nabawi. Syaratnya gampang. Yang pertama, rajin-rajin salat di Masjid Ahmad Dahlan. Syarat pertama. Atau masjid-masjid yang serupa dengan Ahmad Dahlan di tempat masing-masing. Jadi kalau yang dari Menturo ya jangan ke sinilah. Jadi Masjid Menturo penuhi itu. Itu latihan. Yang kedua, apa syaratnya? Fulus. Fulus. Bayar ongkos. Atau kalau tidak mau bayar ongkos yang banyak, gampang. Segera berangkat ke toko sepeda, beli sepeda yang baik, lalu berangkat. Sekarang lagi tren haji goes. Daripada, pikirannya cerdas, daripada menunggu haji 34 tahun. Jadi kalau panjenengan daftar besok hari Senin, maka panjenengan akan dijadwal dapat porsi haji tahun 2059. 30 tahun untuk penantian jamaah haji Indonesia saat ini. Kalau panjenengan yang sudah usia 60 tahun, Senin besok daftar haji, insya Allah akan berangkat haji usia 94 tahun. Jadi yang ingin panjang umur, resep kedua adalah daftar haji. Karena selalu berharap hidup sampai usia 96 tahun. Yang usia 70 daftar haji, insya Allah dapat porsi pada usia 104 tahun. Jadi ini kesempatan bagi usianya yang 70 untuk panjang umur. Yang usianya 80, adakah di sini? Ada? Ini resep baru ini, resep panjang umur dengan cara daftar haji. Kalau yang usianya sudah hilang 80, maka insya Allah kalau daftar haji besok Senin, porsi berangkatnya ketika usia 114 tahun. Mengapa disebut resep panjang umur? Berdasarkan hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. In zanna bi khairan falahu wa in zanna bi syarran falahu. Kata Allah, aku ini tergantung pada dugaan hambaku terhadap aku.
Apabila dia menduga aku dengan dugaan yang baik, maka aku pun akan baik kepadanya. Dan apabila dia menduga aku dengan dugaan yang buruk, maka aku pun akan buruk kepadanya. Maka orang yang usianya 70 tahun daftar haji, harapannya dia hidup sampai usia berapa tadi? 104 tahun. Harapan itu adalah keinginan yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang ingin panjang umur segera daftar haji. Ibu-ibu yang tidak ingin cepat jadi janda, suaminya segera daftarkan haji. Karena harapannya masih hidup sampai usia 34 tahun yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah Rasulullah sampai di Yathrib, proyek-proyek yang dikerjakan yang pertama mengubah nama Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu merupakan visi Nabi akan membentuk masyarakat Yathrib itu menjadi masyarakat yang berkeadaban. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Madinah. Al-Madinah itu adalah nama, kalau dalam bahasa kita, kota. Madinah Jombang, kota Jombang. Kota itu berbeda dengan desa, Korea. Kota itu orang-orangnya berpendidikan tinggi. Orang-orangnya tertib. Orang-orangnya tertib kalau antri. Itu tadi Muhammadiyah Jombang betul-betul keren. Itu betul-betul bernama masyarakat madani. Masyarakat yang berkeadaban. Tadi saya tanya kepada Yai Malik, itu lagi baris apa itu? Ternyata baris menunggu pembagian minum. Hanya sekadar 1 gelas minuman yang akan didapat. Bersedia antri panjang baik ibu-ibu maupun bapak-bapak di sini. Keren banget Jombang ini. Tepuk tangan dong. Dan itu sangat jarang terjadi di masyarakat di luar masyarakat kita ini. Betul ya? Apalagi kalau lagi mau makan, rebutan banget itu. Karena bukan hanya secangkir kopi atau teh, tapi dengan menu-menu yang lain. Apalagi yang duluan nggak ingat kancane, ngepek seake-ake. Ini semuanya sama, dapat 1 gelas teh dan 1 apa lagi? Kue. Coba sing untung ustate untuk telu. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka cita-cita Rasulullah sesampai di Madinah adalah membangun masyarakat yang berkemajuan. Berkemajuan itu maknanya al-hadarah atau al-madaniyah. Maka seringkali disebut masyarakat madani atau masyarakat hadari. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa tanda-tanda masyarakat yang berkeadaban itu? Tadi 1, tertib. Yang kedua, selalu taat kepada aturan-aturan. Bedanya masyarakat berkeadaban, berkemajuan dengan yang tidak berkeadaban, tidak berkemajuan, masyarakat ini selalu taat kepada aturan-aturan main. Kepada aturan-aturan yang berlaku, kepada kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditetapkan. Sebaliknya, masyarakat yang lain dia selalu berusaha melanggar aturan-aturan. Tadi berangkat ke sini ada yang pakai helm, ada yang tidak pakai helm. Pakai helm itu tanda taat kepada aturan. Apa sebab? Karena kita sudah sepakat
ketika keluar dari rumah menggunakan kendaraan bermotor bernama sepeda motor, wajib pakai helm. Ketika ada lampu merah, wajib berhenti. Tadi saya walaupun niatnya ngaji, ketika ada lampu merah menuju jalan Wahidin ya, Wahid Hashim, saya tadi Fatma itu jalan apa itu? Cokroamino toh. Lalu belok ke kiri, ada lampu merah, saya berhenti. Padahal tidak ada siapa-siapa dan tidak ada polisi. Biasanya orang Madura itu berhenti kalau ada polisi. Kalau tidak ada polisi, biasanya bablas itu Madura, karena merah itu tandanya berani di Madura. Berani lanjut. Tetapi kita sudah sepakat bahwa lampu merah itu tanda berhenti. Maka kita wajib berhenti setiap ada lampu merah di jalan. Ada polisi atau tidak, ada kendaraan lain atau tidak, siang atau malam, kalau lampu merah wajib berhenti, kecuali ada tulisan tidak berlaku pada malam hari. Nah, itu boleh. Ini kelihatannya ketaatan yang sangat sederhana. Sekadar taat kepada aturan lalu lintas, tetapi dari sisi agama yang dibangun oleh Rasulullah itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, penuhilah kontrak-kontrak itu, penuhilah kesepakatan-kesepakatan itu. Keren Islam ini. Ini yang terjadi pada masyarakat Madinah yang dibentuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taat setaat-taatnya, patuh sepatuh-patuhnya. Bahkan ketika Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang Mekah, tidak ada satupun yang dilanggar oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabat. Tapi yang melanggar itu adalah masyarakat Mekah yang menyebabkan terjadinya perang itu. Jadi tidak ada perang dalam sejarah Islam yang dimulai dari masyarakat Muslim. Orang Islam itu adalah orang yang selalu taat, orang yang tidak menginginkan kekerasan, tetapi kalau diancam harus dihadapi. Kalau dihadang jangan lari, harus dihadapi. Itulah ciri orang Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Betul? Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan sampai ketika Rasulullah melakukan perjanjian Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah itu terjadi di nama yang sekarang namanya Hudaibiyah itu, yang perjanjiannya itu sesungguhnya kalau dilihat dari kacamata manusia merugikan Rasulullah dan merugikan umat Islam. Isi perjanjiannya, yang pertama gencatan senjata, yang kedua masyarakat diberi kebebasan untuk memilih apakah memilih beriman kepada Rasulullah atau memilih tidak. Yang ketiga, apabila ada orang Makkah tanpa sepengetahuan pemimpinnya lalu menyeberang ke Madinah, maka wajib dikembalikan ke Makkah. Dan apabila orang Madinah ini tanpa sepengetahuan pemimpinnya, orang Madinah berarti pengikut Nabi, maka dia tidak harus dikembalikan ke Madinah, tertahan di Mekah. Jangankan kita, sahabat-sahabat itu protes, Nabi kok mau? Bahkan termasuk Ali bin Abi Thalib, ini merugikan kita. Coba bayangkan, orang Mekah yang menyeberang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah, dan orang Madinah yang menyeberang ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Untung siapa? Untung orang Mekah.
Masyarakat Madinah menjadi terintimidasi sepertinya. Tetapi Nabi yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menyepakati perjanjian ini. Dan akibat perjanjian Hudaybiyah itulah maka masyarakat Mekah yang masuk Islam semakin dahsyat. Yang dahulu mereka tidak mau, yang dahulu mereka menolak. Tetapi setelah perjanjian Hudaybiyah itu, perkembangan pengikut Islam di Mekah menjadi dahsyat. Ini adalah strategi cerdas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Orang Madinah yang menyeberang ke Mekah, dia tetap harus berada di Mekah. Di sana mereka memiliki kesempatan untuk menyebarkan Islam kepada orang-orang Mekah. Dan orang Mekah yang menyeberang ke Madinah, dia harus dikembalikan ke Mekah. Dia di Mekah kemudian bercerita tentang keadaan masyarakat Madinah yang maju, yang tertib, yang damai. Sehingga lewat mereka pula lah banyak orang Mekah yang masuk Islam. Sampai akhirnya pada Fathu Mekah, pada masa Nabi masuk kembali ke kota Mekah sebagai pemenang tanpa perlawanan. Ini adalah buah dari strategi cerdas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi mengubah nama Yasrib menjadi Al-Madinah. Yang kedua, Nabi membangun masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam. Nabi membangun masjid itu sejak dahulu modelnya seperti sekarang, tidak berubah. Yang berubah ukuran dan materialnya. Yang pertama, ada bagian depan yang itu tempatnya orang-orang beribadah dan orang-orang belajar kepada Nabi. Lalu di bagian tengahnya yang sekarang tetap dipertahankan bolong tanpa atap, itu menjadi tempat kegiatan-kegiatan sosial. Bahkan menjadi tempat pengobatan para sahabat yang terluka dari perang. Lalu bagian belakangnya adalah tempat sahabat-sahabat untuk menginap karena mereka tidak lagi bisa pulang setiap hari ke rumahnya karena semakin jauh mereka yang datang kepada Rasulullah SAW. Maka mereka ini disebut sebagai Ahlus Sufah atau Ashabus Sufah karena dia tinggal di Sufah, tempat menginap. Jadi sejak zaman Nabi, masjid itu harus ramah musafir. Tetapi masjid sekarang, masjid yang sangat kereng kepada musafir. Setelah sholat diadakan, dikunci. Sehingga musafir nggak bisa masuk. Bahkan di dalam masjidnya ditulis, dilarang tidur. Padahal musafir itu adalah orang yang harus istirahat. Iya, kalau zaman sekarang saya tidak perlu tidur di masjid Ahmad Dahlan karena sudah ada hotel tempat tinggal yang disiapkan oleh Yai Malik dan Yai Zuhdi. Terima kasih. Nah, bahkan tidak boleh ditempati apapun, itu masjid sebagian masjid saat ini, dan itu saya kira bukan masjid Muhammadiyah. Masjid itu harus ramah anak, karena sejak zaman Nabi masjid itu adalah masjid yang ramah anak. Bahkan ada riwayat bahwa Rasulullah itu ketika sujud, sujudnya panjang, panjang sekali, tidak seperti biasanya. Setelah selesai sholat, lalu ada sahabat yang ingin tahu apa gerangan yang terjadi. Maka sahabat bertanya, apakah tadi ketika sujud Rasulullah menerima wahyu? Oh tidak, tetapi tadi ketika saya sujud, dua cucu saya ini bermain-main di punggung saya. Ketika satunya sudah selesai, saya tidak segera bangkit agar yang lain, yang kedua juga
kebagian yang sama dengan yang satu. Keren banget cara Nabi ini. Ketika sholat pun masih sangat ramah anak. Maka masjid-masjid yang mencontoh masjid Rasulullah adalah masjid yang ramah anak. Karena itu masjid ini nanti perlu dibuat bagian tertentu mainan anak-anak. Setidaknya jangan melarang anak datang ke masjid. Karena kalau masjid itu sudah tidak ada lagi celotehan anak, maka ada tanda-tanda sekian tahun mendatang masjid itu akan menjadi sepi. Karena yang sudah rajin ke masjid, yang sepuh-sepuh sudah tiada, dan anak-anak tidak terbentuk kecintaannya kepada masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu Nabi mendirikan rumahnya di dekat Masjid Nabawi. Rumah Nabi itu dahulu dibangun di bagian belakang sisi kanan. Betul? Yang sudah pernah haji atau umrah, mohon diingat, rumah Nabi dibangun oleh Rasulullah di bagian belakang Masjid Nabawi sisi kanan. Betul? Betul ya? Saya ingin cek lagi, kalau panjenengan sekarang sholat, rumah Nabi itu ada di sebelah kiri kita atau kanan? Sebelah kiri. Saya ingin tahu, yang namanya belakang masjid itu ini atau sana? Belakangnya masjid itu. Oh, kalau sana, kalau sini definisi depan sana ya. Saya keliru berarti. Jadi karena Masjid Nabawi itu pintunya dari belakang dari depan juga ya. Oke, saya sekarang definisikan lagi. Nabi membangun rumahnya di bagian belakang orang sholat, di sisi kanannya. Betul? Betul atau salah? Kalau panjenengan sekarang ke Madinah, rumah Nabi ada di sisi kanan kita sholat atau kiri? Kiri. Tadi saya bilangnya kanan. Berarti saya salah. Saya keliru ya, tidak salah tapi keliru. Sudah tapi belum. Belum tapi sudah. Itu kalimat yang tren sekarang itu. Sudah tapi belum. Belum tapi sudah itu. Nah, hadirin, jadi begini. Rumah Nabi itu ya sekarang jadi makamnya. Dahulu sholatnya Rasulullah di Madinah selama 17 bulan menghadapnya ke arah yang berlawanan dengan sekarang. Karena menghadapnya ke arah Al-Masjidul Aqsa di Palestina. Selama 17 bulan Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Itu berarti membelakangi Makkah, membelakangi Ka'bah. Sebelum ada perubahan arah kiblatnya sholat. Betul? Lalu setelah 17 bulan Rasulullah berada di Madinah, Allah menurunkan wahyu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Artinya Nabi sering berdoa. Maka kami palingkan wajahmu ke arah kiblat yang engkau sukai, yang engkau ingini. Maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu wahyu yang mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram yang suci di Mekah. Dan uniknya, wahyu ini turun ketika Nabi sedang mendirikan sholat bersama sahabat. Dan tempat sholatnya itu
yang sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Tempatnya kira-kira 4 kilo dari kota Madinah. Nah, panjenengan bisa bayangkan, Nabi sedang mengimami sholat, menghadap ke arah utara, ada wahyu, dan dikatakan bahwa turunnya wahyu ini ketika Nabi sedang mendirikan sholat yang jumlahnya 4 rakaat, dan turunnya ketika sudah selesai rakaat kedua. Kira-kira Nabi mengubah arah kiblat itu nunggu selesai salam atau langsung? Langsung. Karena Nabi itu nggak pernah menunda-nunda perintah. Kita ini yang sering kali menunda-nunda perintah. Itu kita, Nabi tidak langsung. Maka pada saat itu pula lah Nabi berpindah kiblatnya ke arah Masjidil Haram di kota Mekah. Dan kira-kira bayangkan apa yang terjadi. Madinah jadi ribut. Karena berpindah kiblat itu tidak hanya sekedar ada komando balik kanan gerak. Itu kalau sekarang kan itu gampang. Kalau hanya sekadar balik kanan, semuanya balik kanan, apakah Nabi tetap jadi imam? Tidak, Nabi jadi paling belakang. Maka Nabi melaku ke depan. Sholat kok melaku-melaku. Itu sih biasa. Tetapi yang terjadi adalah penilaian negatif dari orang-orang Madinah yang belum kuat imannya. Muhammad telah melakukan skandal dalam agama. Agama kok main-main. Nah, maka turun ayat berikutnya itu. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man ana billahi, dan seterusnya. Tapi ini materi nanti kalau pengajian berikutnya. Supaya Pak Yaizudi nanti hubungi saya lagi supaya ngaji lagi. Karena topiknya hanya hijrah ya. Saya lihat jam dulu. Tadi jam, kurang 2 menit. Kurang 3 menit aslinya. Tadi saya naik jam 6:31. Sekarang 28. Padahal baru 1 bangun masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka betul bahwa rumahnya Nabi itu berada di sebelah kanan orang sholat, di bagian belakang. Sekarang ketika kiblatnya berubah, maka menjadi bagian depan orang sholat dan di sisi kiri. Seperti itu masjid yang dibangun Nabi sejak dulu, dan fungsinya ya fungsi semuanya. Termasuk juga perempuan-perempuan ada pintu khusus. Maka jangan ada alasan sekarang bahwa perempuan itu nggak usah ke masjid. Ada hadis yang mengatakan bahwa sholatnya perempuan lebih baik di rumah daripada di masjid. Betul. Lebih baik di bagian dalamnya daripada bagian serambinya. Betul. Lebih baik di bilik-biliknya daripada di ruang tengahnya. Betul. Hadis tidak bisa dipungkiri. Tetapi cara memahami hadis itu harus disertai dengan akal yang sehat. Kata Rocky Gerung. Apa namanya? Rocky Gerung. Akal sehat. Dengan pikiran yang cerdas, yang kontekstual, dan Muhammadiyah memilih cara memahami hadis seperti ini. Asbab wurud hadis itu adalah kondisi Madinah yang dahulu tidak aman dan sering ada fitnah. Perempuan keluar masjid tidak aman. Sekarang perempuan-perempuan ke pasar pun merasa aman, ke mall merasa aman, ke kantor aman, ke sekolah aman, tidak ada fitnah. Apakah masjid-masjid kita lebih buruk daripada pasar? Apakah masjid-masjid sekarang lebih buruk daripada mall? Ke mall tidak aman, ke masjid tidak aman. Ke mall merasa nggak ada fitnah, ke masjid merasa ada fitnah.
Maka Nabi mengatakan, janganlah kalian melarang istri-istrimu untuk datang ke masjid. Itu kata Nabi. Lebih baik di rumah, kalau keluar rumah menuju masjid tidak aman, menimbulkan fitnah. Kalau ilahnya tidak ada, ya tidak berlaku lagi. Maka ibu-ibu ramaikan masjid pula. Di masjidnya Nabi ada satu pintu khusus yang disebut dengan babun nisa, pintu perempuan. Sampai sekarang masih ada itu. Ada 3 pintu, yang pintu nisa, ada pintu sebelah dari barat, pintu umum, dan ada pintu yang dari situlah Nabi sering masuk. Ada 3 dahulu pintunya Masjid Nabawi. Sekarang pintunya sudah sangat banyak. Ini baru masjid. Langsung yang kedua, masyarakat berkeadaban dan berkemajuan yang dibentuk oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan orang-orang yang beriman. Orang yang dalam hatinya ada iman, jadikanlah mereka saudara. Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor. Itu adalah praktik yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka prinsipnya sesama orang beriman adalah bersaudara. Dan persaudaraan yang terbentuk adalah persaudaraan yang betul-betul kuat. Bahkan prinsipnya, hartaku adalah hartamu, rumahku ini adalah rumahmu. Karena orang Muhajirin nggak bawa apa-apa, nggak bawa ATM. Makananku adalah makananmu. Bahkan ada satu yang sekarang susah untuk dilakukan, istriku adalah istrimu. Bukan dibagi 2, tetapi silahkan engkau pilih di antara istriku ini yang engkau sukai, akan aku ceraikan dan engkau nikahi. Itu adalah wujud persahabatan, persaudaraan orang Muhajirin dan Ansor. Kalau sekarang nggak bisa terjadi, karena istrinya Yai Malik hanya 1. Istrinya orang-orang Ansor banyak ketika itu, dan belum ada pembatasan 4. Pasti jumlahnya lebih dari 4. Belum ada syariat 4. Panjenengan ada syariat 4, tetap 1. Sahabat-sahabat Nabi sebelum ada syariat 4 maksimal banyak. Setelah ada syariat baru 4. Nah, jenengan mazhab 1 atau mazhab 4? Keyakinannya 4, prakteknya 1. Itu Muhammadiyah banget itu. Banyak yang tidak tahu, terutama ibu-ibu, bahwa istri Kiai Dahlan itu jumlahnya 4. Belum tahu Bu ya? Bapak-bapak jangan-jangan juga belum tahu sebelum saya sampaikan. Bahkan ada sumber mengatakan 5. Saya mengkaji betul sejarah Muhammadiyah, termasuk sejarah Kiai Dahlan. Istri Kiai Dahlan yang paling terkenal adalah Nyai Walidah. Fotonya dipajang, terutama di kantor-kantor Aisyah, yang dipajang adalah foto Nyai Walidah, bukan nyai-nyai yang lain. Tidak ada foto yang lain. Lalu Kiai Dahlan mendapatkan hadiah istri dari keraton, dari Sultan HB. Namanya Nyai Abdullah. Tidak tahu toh? Dan punya anak namanya Raden Duri. Raden Duri ini menjadi bagian penting di Muhammadiyah periode awal bersama Kiai Dahlan. Raden Duri. Karena dari keraton maka ada radennya, Raden Duri. Yang ketiga, Kiai Dahlan punya istri dari Krapyak Yogyakarta, agar terjadi silaturahim antara kelompok modern Kiai Dahlan dengan kelompok tradisional Krapyak. Namanya Nyai Rum, tidak punya anak. Yang keempat, Kiai Dahlan punya istri
dari Garut. Ada seorang tokoh ketika mengetahui Kiai Dahlan begitu bagus, begitu pandai, begitu alim, si tokoh ini punya keinginan untuk punya keturunan dari Kiai Dahlan. Maka dia menikahkan Kiai Dahlan dengan putrinya yang bernama Nyai Aisyah dari Garut. Ada sumber yang lain dikatakan bisa jadi 5. Yang kelima itu adalah Nyai Solihah, tetapi ini masih ta'arud, masih perdebatan. Tapi yang 4 ini jelas ini. Maka saya pernah berpikir, jangan-jangan nama Aisyah itu bukan Aisyah istri Nabi yang dimaksud oleh Kiai Dahlan. Bisa jadi istrinya yang dari Garut itu yang menjadi nama yang kemudian dinisbahkan menjadi nama Aisyah. Karena itu di kantor-kantor Aisyah perlu dipajang foto Nyai Aisyah, istri Kiai Dahlan dari Garut, dan punya putri namanya Siti Dandana. Ini Kiai Dahlan. Kalau Kiai Malik 1, Kiai Zuhdi akan 2, insya Allah. Beda masa. Mudah-mudahan saya punya stok ini ibu-ibu. Perlu saya tawarkan dalam pengajian ini. Kalau ada yang tertarik silakan hubungi saya atau hubungi Ketua PDM Kabupaten Jombang. Yang ketiga, proyeknya adalah mempersahabatkan orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Maka ketika itu dikenal dengan ahlud dimmah. Kafir dimmi adalah orang kafir secara teologis, secara akidah, tetapi mendapatkan perlindungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Kata Nabi, barang siapa yang menyakiti ahlud dimmah, maka sesungguhnya dia telah menyakiti aku. Maka persahabatan ini harus dijaga. Urusan akidah, urusan hidup sehari-hari, hidup bersama, harus tetap damai bersama. Itu praktek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sejarah kehidupan mereka ini merasa tenang hidup di bawah naungan panji Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipaksa pindah agama juga tidak boleh, diusir tidak boleh, maka harus hidup bersama Rasulullah, dan itu merupakan salah satu pasal di dalam Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ADART-nya, ada undang-undang dasarnya yang harus diikuti oleh semua mereka yang hidup di bawah panji Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan para hadirin. Saya merasa panjenengan masih bisa berlama-lama lagi karena ternaungi oleh kubah masjid. Saya walaupun sudah dikasih terop seperti ini, masih ada sela-sela untuk mendapatkan sinar panas matahari. Tapi saya bersyukur dengan sinar ini insya Allah bertambah sehat. Ibu-ibu yang kepanasan insya Allah makin sehat. Amin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Semoga kita semua senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya semoga kita semua dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Isinya sudah saya selesaikan dengan topik yang diminta oleh Kiai Zuhdi yang sedang mencari. Tolabul ilm, mencari ilmu. Hadirin, kita akhiri dengan pantun. Membeli durian di Bungurasi. Cukup sekian dan terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.